Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan ini merupakan pengajian pertama setelah bulan Ramadan. Ya Allah, Alhamdulillah. Wah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kembali Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Rahimi melanjutkan pengajian kita yang mana akan mengkaji atau membaca kitab Ahsanul Uslub Wasyagah, kitab karangan Alena Andre Guruta Abdurrahman Ambo Dale. Untuk lebih efisiennya kepada Ad-Doktor kami persilahkan dengan hormat. Padahal Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Ahsan al-Uslub was-Siyaghah fi ilmi al-Balaghah, karya Andre Gurta Abdurrahman Ambodale rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang fasahatul kalam. Fasahatul kalam, kapan kalimat itu dikatakan fasih? Nah, satu kalimat pertemuan sebelumnya itu tentang kata yang fasih. Ada kata yang fasih, ada syarat-syaratnya. Nah, yang sekarang kalimat, jumlah. Nah, jumlah atau kalimat yang dianggap fasih. Kapan dianggap fasih? Itu kita sudah jelaskan bahwa ada empat atau ada syaratnya, harus selamat dari empat aib, empat cacat. Kalau satu kalimat selamat dari empat cacat ini, berarti dia dikatakan kalimat yang fasih. Kalimat yang fasih. Yang pertama itu tanafur kalimat mujtami'ah. Kalimatnya bukan kalimat yang sulit diucapkan. Terkadang sulit diucapkan karena makhraj hurufnya terlalu berdekatan. Nah, jadi atau antara satu kata dengan kata yang lainnya terlalu berdekatan makhrajul hurufnya sehingga sulit disebut, sulit disebut. Kemudian yang kedua itu da'fu ta'lif. Da'fu ta'lif ini juga kita sudah jelaskan bahwasanya satu kalimat dikatakan fasih apabila dia selamat dari kelemahan dari segi penyusunan. Nah, itu kelemahan dari segi penyusunan karena menyelisihi kaidah nahwu atau kaidah saraf. Menyelisihi kaidah-kaidah nahwu atau menyelisihi kaidah-kaidah ilmu saraf. Kemudian yang ketiga, ini kita pembahasan kita sekarang, yaitu kata Andre Gurutta, thalithan, di antara aib yang harus dihindari pada kalimat yang fasih. Yang ketiga kata Andre Gurutta at-ta'qidul lafzi. Ta'qid al-lafzi. Ada kesulitan terhadap lafaznya. Lafaznya memiliki kesulitan. Yang mana itu yang dimaksud kata Andre Gurutta, wa huwa kaunu al-kalam khafiyud dilalah ala al-ma'na. Adanya kalimat itu, suatu kalimat itu samar maknanya, atau maksud yang diinginkan dari kalimat tersebut itu tidak jelas dari segi makna.
khafiyud dilalah 'alal ma'na. Nah, yang diinginkan dari kalimat itu, petunjuk atau dilalah terhadap kalimat itu, maksud dari kalimat itu tidak jelas dari makna yang disebutkan. Nah, artinya seseorang itu ketika berbicara ingin mengungkapkan sesuatu, itu namanya dilala, ingin mengungkapkan sesuatu. Tapi lafaz yang dia pergunakan tidak sesuai atau terlalu rancu, terlalu kacau sehingga sulit dipahami apa yang dimaksud oleh si pembicara. Nah, kata yang berikutnya di sini bisa babi adami tertibil alfaz ala hasabi tanasubil ma'ani. Karena tidak menyusun lafaz-lafaz sesuai dengan makna yang serasi. Tidak sesuai dengan keserasian makna. Jadi susunannya kacau, susunannya rancu, susunannya tidak sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Sehingga orang salah paham. Atau orang tidak paham maksud dari kalimat tersebut. Ketika dibaca itu kalimat, orang tidak paham. Ini maksudnya apa ini? Kenapa tidak dipaham maksudnya? Karena susunannya tidak sesuai dengan makna. Wa yansha'u dzalikal khafa, kesamaran ini muncul disebabkan apa? Biasanya takdim ma haqqu ta'khir. Kadang mendahulukan yang seharusnya di belakang. Artinya ketika suatu kata diposisikan bukan pada posisinya, terkadang membuat orang salah paham atau tidak paham. Karena penetapan atau penempatan kalimat yang tidak pas. Penempatan kalimat yang tidak cocok. Wabil aks, atau sebaliknya. Yang seharusnya dimajukan, dia belakangkan. Atau yang seharusnya dibelakangkan, dia majukan. Atau nahwi dzalika, atau selain itu. Wa huwa madhmumun. Ini tercela. Memajukan atau memajukan satu kata atau mengundurkan satu kata sehingga terjadi kekacauan pada makna. Maka itu tercela. Li'annahu yujibu ikhtilal makna. Karena hal itu menyebabkan rusaknya makna. Wattirabahu, dan kacaunya makna. Artinya makna akan kacau, akan rancu makna satu kalimat karena gara-gara salah menempatkan satu kata. Yang seharusnya dibelakangkan dia majukan, yang seharusnya dimajukan dia belakangkan. Kaqaulil mutanabbi, seperti ucapan al-mutanabbi, jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim. Syiamun alal hasabil agharri dalailu. Jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim. Syiamun alal hasabil agharri dalailu. Nah, ini susunannya ini kacau. Sehingga sulit dipahami apa maksudnya ini kata ini. Bait syair ini maksudnya apa? Yang diinginkan oleh si penyair apa ini? Kenapa? Kenapa ini bait syair tidak dikatakan fasih? Karena orang sulit memahaminya. Hanya penyair saja yang tahu apa maksudnya ini. Kenapa sulit dipahami? Karena ada beberapa kalimat yang seharusnya di belakang dia majukan, yang seharusnya di depan dia belakangkan. Nah, makanya kata Rekurut di sini asluhu, asalnya ini bait syair, artinya susunan asalnya, susunan aslinya, yaitu jafakhat bihim. Nah, jafakhat bihim. Ini bihim ada di akhir, padahal seharusnya di depan. Jafakhat bihim. Syiamun. Ini syiamun ada di
bait sebelah. Dalailu alal hasabil agharri wahum la yajfakhuna biha. Ketika susunan seperti ini mudah dipahami. Jafakhat, apa artinya jafakhat? Iftakharat, bangga. Bangga. Syiamu dalailu, artinya sifat. Sifat yang menunjukkan akan nasab yang jelas. Al-agar itu putih jelas. Artinya mereka bangga dengan sifat atau tabiat yang menunjukkan keturunan yang jelas. Jadi orang kalau keturunannya jelas, di anaknya ini, keturunannya ini, itu biasanya orang membanggakan hal itu. Ketika punya silsilah keturunan yang jelas. Beda dengan orang yang tidak jelas keturunannya. Dia keturunannya dari mana, tidak jelas. Jadi mereka ini ada satu suku atau satu kaum, dia bangga dengan garis keturunan yang menunjukkan keturunan yang jelas. Wahum la yajfakhuna biha. Tapi mereka tidak menjadikan itu suatu kebanggaan. Artinya mereka tidak pamer dengan keturunan yang mereka miliki. Sekalipun keturunannya itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang seharusnya dibanggakan, tapi mereka tidak membanggakannya, tidak menyombongkannya. Wahum la yajfakhuna biha. Jadi ini asal bait syairnya. Adapun bait syair yang disebutkan oleh Mutanabbi itu sulit dipahami. Kenapa? Karena yang di belakang seharusnya dimajukan, yang di depan seharusnya dibelakangkan. Itu yang ketiga. Aib cacat pada kalimat sehingga tidak bisa dikatakan fasih. Sehingga susunan lafaznya kacau, rancu. Sehingga sulit dipahami. Rabi'an, yang keempat, aib yang keempat, at-ta'qidul ma'nawi. Maknanya rancu atau maknanya sulit dipahami. Jadi lafaznya jelas. Hanya saja dia mempergunakan satu lafaz dengan makna yang tidak jelas. Nah, setiap lafaz ada maknanya. Dia pakai lafaz itu dengan makna yang sulit dipahami. Tidak seperti yang dipahami orang banyak. Makanya ada kesulitan dari segi makna. Ada maknanya itu at-ta'kid itu artinya maknanya itu terkunci, artinya sulit ditangkap makna yang diinginkan oleh pembicara. Wa huwa kaunu tarkib khafiyud dilala 'ala al-ma'na al-murad. Susunan lafaznya itu samar terhadap petunjuk terhadap maknanya yang dimaksud, yang diinginkan. Bisababi ma ya'uquha min al-lawazimil ba'ida. Bisababi ma ya'uquha min al-lawazimil ba'ida, disebabkan karena mempergunakan kalimat yang maknanya jauh, lazimnya itu lafaz terlalu jauh. Artinya lafaz yang diinginkan, lafaz yang dia pakai, maknanya terlalu jauh dari makna sesungguhnya. Lawazimnya itu kan setiap kata itu ada lazimnya, ada makna yang ditunjuk, ada makna yang dikandung oleh setiap lafaz. Nah, dia pergunakan lafaz yang maknanya terlalu jauh sehingga orang sulit memahami. Wal kinayah al-muftaqirah ila wasaitin katsira. Atau terkadang mempergunakan kinayah-kinayah, majaz-majaz, perumpamaan-perumpamaan yang membutuhkan perantara yang terlalu banyak. Artinya untuk memahami
perumpamaannya itu terlalu bertele-tele, terlalu panjang baru kita bisa paham. Ya. Ma'adami zuhuril qara'in dallati al-maksud. Kemudian tidak ada petunjuk terhadap makna yang dimaksudkan. Artinya orang sulit memahami apa maksud dari ucapannya. Kenapa? Karena dia mempergunakan kata yang makna kata tersebut terlalu jauh dari apa yang seharusnya. Atau apa yang masyhur di kalangan manusia. Penggunaan katanya terlalu rumit. Kadang penyair itu terkadang ambil kata-kata yang terlalu menyimpang. Ya, terlalu menyimpang dari makna asalnya. Contoh di sini katanya, nahu baituhu kathirul Jordan. Baituhu kathiru al-Jordan. Rumahnya banyak al-Jordan. Al-Jordan ini hewan ternak. Hewan ternak berkaki 4, ya, yang jantan, hewan ternak jantan. Mengatakan rumahnya ya, terlalu banyak atau rumahnya banyak sekali Jordan. Asal katanya Jordan adalah hewan ternak berkaki 4 jantan. Tapi ini ucapan ini maksudnya tidak demikian. Apa yang dia maksud? Wa arada bihi wasakhu manzilihi wa su'i nadhafatihi. Dia mengatakan rumahnya banyak Jordan. Maksudnya apa? Rumahnya itu kotor, tidak bersih. Nah, ini kalimat ini tidak fasih. Kenapa tidak fasih? Karena penggunaan kata Jordan tidak seperti yang diinginkan oleh si penyair. Orang-orang tidak paham penggunaan kata Jordan, kemudian dimaksud adalah kotorannya. Wa hadza ghairu ma yatabadar ila al-fahmi. Nah, ini makna tidak seperti yang langsung dipahami. Ma yatabadar. Yatabadar itu artinya yang langsung ditangkap oleh pendengar ketika mengucapkan kalimat itu. Fayahtaju ila ta'ammulin wa tafakkur. Sehingga harus dipikirkan lebih dalam. Baituhu kathirul Jordan. Ternyata yang dimaksud rumahnya itu kotor. Kenapa Jordan menjadi kinaya bahwasanya rumahnya kotor? Oh, ternyata hewan ternak itu selalu buang kotoran. Sehingga kalau rumahnya banyak hewan ternak, berarti rumahnya itu kotor. Itu maksudnya. Terlalu panjang bertele-tele. Sedangkan orang Arab, li'annal Arab innama yaknuna biha anil ghina wa kathrati ta'am. Orang Arab biasanya mempergunakan kata Jordan, baituhu kathirul Jordan, rumahnya banyak Jordan, artinya itu orang kaya. Karena banyak hewan ternaknya. Itu biasanya orang Arab memakai kata Jordan. Mengatakan si orang ini memiliki banyak hewan ternak. Atau rumahnya memiliki banyak hewan ternak. Berarti dia orang kaya. Tapi ini orang ini, si penyair ini mengatakan rumahnya banyak Jordan. Maksudnya dia rumahnya itu kotor. Nah, ini makna yang bergeser terlalu jauh dari makna yang biasa dipergunakan oleh Arab bahwa Jordan itu hewan ternak, menunjukkan bahwasanya orang itu orang yang kaya karena banyak hewan ternaknya. Sedangkan yang berbicara ini baituhu kathirul Jordan, maksudnya rumahnya kotor, itu penggunaannya terlalu jauh. Sekalipun bisa dikatakan seumpamanya orang itu rumahnya penuh dengan hewan ternak, berarti rumahnya kotor memang. Di rumahnya ada kuda, ada sapi, pasti rumahnya kotor. Cuma orang Arab mempergunakan
kata Jordan itu biasanya untuk orang yang kaya, artinya orang yang banyak hartanya, maksudnya banyak hewan ternaknya kan orang kaya, bukan rumahnya kotor karena banyak tai hewannya, tai sapinya, banyak tai kudanya. Ini aib yang keempat, takidul makna, artinya terlalu sulit dipahami makna yang diinginkan oleh si pembicara, sehingga dianggap kalimat itu tidak fasih. Nah, jadi ini 4 cacat pada kalimat, sehingga tidak bisa dihukumi kalimat itu fasih. Kalimat fasih kalau selamat dari 4 cacat ini. Ini 4 yang disebutkan oleh Hendra Guruta. Kalau di kitab lain ada sampai 6. Tapi cukup ini saja. Itu pemula. Kemudian yang kedua atau pembahasan selanjutnya tamrin. Tamrin artinya latihan. Kata Andre Kuruta di sini, "Uzkur sababu khurujihi ma ya'ti min usubil fasih." Sebutkan sebab keluarnya kalimat-kalimat di bawah ini dari usul fasih. Artinya apa sebabnya bahwa kalimat-kalimat di bawah ini tidak dianggap fasih, keluar dari makna atau keluar dari kategori uslub yang fasih. Yang pertama, idza lam yakul qawlu sadidan fala tantiq bihi. Idza lam yakul qawlu sadidan fala tantiq bihi. Apabila ucapan itu tidak benar, maka jangan kau mengucapkannya. Apabila kalimat itu, ucapan itu tidak benar, maka jangan kamu mengucapkannya. Nah, kemungkinan aibnya ini, cacatnya ini kalimat dari segi menyelisihi kaidah nahwu. Yakun di sini asalnya kata yakun. Idza lam yakunil qawlu shadidan fala tantiq bihi. Tidak fasih karena menyelisihi kaidah nahwu. Kemudian yang kedua, nahatu nafsi ba'da ma kitu af'alu. Nahatu ay kafaftu. Saya menahan diriku setelah aku ingin melakukannya. Hanya dia ingin melakukan sesuatu keburukan, tapi dia larang dirinya, dia cegah dirinya untuk melakukannya. Nah, ini kalimat nahatu, ini mungkin yang menjadi sebab aibnya, sebab cacatnya. Mempergunakan kata yang sulit dipahami. Nahatu. Kenapa tidak mengatakan kafaftu? Aku menahan diriku setelah ingin melakukannya. Kemudian yang ketiga, nasharal maliku al-sinatahu fil Madinah. Nasharal maliku, raja itu menyebar, mengirim, menyebarkan al-sinatahu, lisannya di Madinah, di kota. Nah, di sini penggunaan kata al-sina, lisan. Lisan itu kan biasanya juru bicaranya, artinya dia menyebarkan ucapannya. Tapi yang dimaksud di sini artinya mata-mata. Jadi penggunaan al-sina yang dimaksud adalah mata-mata, ini tidak fasih. Karena biasanya al-sina itu, lisan itu dimaksudkan adalah ucapan atau perintah atau juru bicaranya. Tapi di sini ternyata yang diinginkan, yang dimaksud adalah
mata-matanya. Makanya kalimat yang benar itu nasyaral maliku uyunahu. Raja menyebarkan mata-matanya. Nah, ini kalimat yang fasih. Sedangkan kalimat yang di atas ini nomor 3 ini tidak fasih karena pengguna apa at-ta'qidu al-ma'nawi, yang mempergunakan kata tidak sesuai dengan penggunaan yang biasa dipergunakan oleh orang Arab. Kemudian yang keempat, kasa hilmuhu dzal hilmi athwaba su'dudi. Kasa hilmuhu dzal hilmi athwaba su'dudin. Waraqqa nadahu dzal nada fi dhural majdi. Kasa hilmuhu dzal hilmi athwaba su'dudin. Waraqqa nadahu dzal nada fi dhura fi dhura al-majdi. Ay man kana dainanuhu al-hilm. Maksudnya ini bait syair ini orang yang biasanya bersifat penyabar, hilm, tidak tergesa-gesa dan dermawan. Hadza ziyadatu ar-rif'ah. Maka dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Waraqqa nadahu dan nada fi dhura al-majdi. Jadi aibnya ini bait syair itu peletakan damir. Damir fi hilmihi kadza hilmuhu. Hu-nya di sini kembali kepada dzal hilm. Damir hu kembali kepada dza depannya. Seharusnya damir itu kembali ke belakang, bukan kembali ke depan. Ini berarti dia namanya da'fu ta'lif, da'fu at-ta'lif. Yang keempat ini cacatnya da'fu ta'lif. Artinya bait syair ini menyelisihi kaidah nahwu. Karena damirnya hilmuhu kembali ke depan, dzal hilm. Seharusnya damir itu kembali ke belakang. Kemudian yang kelima, lanat aswadu fi aini minadz zulmi. Lanat aswadu fi aini minadz zulmi. Ini juga menyelisih kaidah saraf. Kenapa? Lanat aswadu. Aswadu artinya di sini lebih hitam. Yang seharusnya kalau aswad itu tidak bisa dijadikan af'al tafdil. Tidak memenuhi syarat menjadi afdal tafdil. Seharusnya lanat asyaddu sawadan. Harusnya memakai kalimat asyaddu sawadan. Intinya yang kelima ini tidak fasih karena menyelisih kaidah saraf atau kaidah nahwu. Pembahasan tentang af'alut tafdil. Ini diantara contoh kalimat yang tidak fasih. Contoh kalimat yang tidak fasih. Kemudian yang ketiga, al-matlabus tsalis, pembahasan kita selanjutnya itu fi fasahatil mutakallim. Jadi ada 3 fasahah, fasahatul kalimah, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim. Mutakallim artinya si pembicara. Si pembicara yang fasih. Fulan fasihun. Si fulan ini fasih dalam berbicara. Kata-katanya fasih, kalimatnya fasih, orangnya juga fasih. Kata Andre Gurta, fasahatul mutakallim, kefasihan seorang yang berbicara, ibaratun anil malakah.
menunjukkan suatu kemampuan. Fasahah seorang yang berbicara dikatakan fasih, artinya dia memiliki kemampuan malaka. Malaka itu keahlian, kemampuan. Allati yaqtadiru biha sahibuha ala ta'bir amma yajulu fi khatiri. Kemampuan, kelebihan, keahlian yang dengannya orang itu mampu menjelaskan, takbir, menjelaskan apa yang terbenak di dalam pikirannya. Apa yang eh, tergambar dalam pikirannya. Artinya ketika seseorang mampu membahasakan apa yang ada di pikirannya, nah, berarti dia itu fasih. Terkadang ada orang disuruh bicara, tidak tahu apa yang mau bicara. Ada yang dia ingin sampaikan tapi tidak sanggup dia sampaikan. Berarti dia tidak fasih. Tapi kalau orang itu mampu membahasakan apa yang ada di pikirannya, wa yahussu fi sadrihi, atau apa yang ada di dalam hatinya, dia ingin ungkapkan perasaannya, minal maqasidi bi kalamin fasih, dari maksud dan mempergunakan ucapan yang fasih. Jadi fasahatul mutakallim, kefasihan seorang yang berbicara apabila mampu mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang fasih. Tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud kata yang fasih, apa yang dimaksud kalimat yang fasih. Jadi orang yang mampu mengungkapkan perasaannya dengan mempergunakan kalimat dan kata yang fasih, berarti orang itu dikatakan fasih. Seorang yang fasih ketika mampu mengungkapkan isi hatinya, perasaannya dengan kalimat-kalimat yang fasih. Bikalamin fasih. Fal mutakallim, fal malaka, fal malaka, fal malaka, fal malaka, kemampuan itu, al malaka itu kemampuan, keahlian. Hiya sifatun rasikhatun fi nafsi sahibiha. Sifat yang tertanam kuat di dalam hati orang pemiliknya itu. Artinya sudah ahli, tidak perlu lagi dia pikir panjang apa ya cara menggunakannya. Tidak, dia sudah terbiasa mempergunakan kalimat-kalimat yang fasih untuk mengungkapkan isi hatinya. Bukan lagi dia pikir-pikir apa yang mau saya bilang, apa kata-kata yang harus saya pakai. Tidak. Dia sudah otomatis, sudah terbiasa. Itu namanya malak. Sudah menjadi tabiatnya. Sifat rasikha. Sudah menjadi sifat yang tertanam di dalam dirinya. Diri fi nafsi sahibiha. Pada diri pemiliknya. Yatamakkanu biha min siyagati durubil kalam. Dan dengannya dia mampu menyampaikan, menyusun kalimat-kalimat min madihin, baik itu pujian, wahaja, celaan, watahanun, atau menghina, merendahkan, warasa, atau ucapan rasa sedih. Rasa itu apa? Terkadang ucapan rasa sedih, balas sungkawa. Dia mampu mengungkapkan ini. Ketika dia mau memuji, dia mampu menyusun kata-kata pujian. Ingin menghina, dia susun kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya terhina. Wa asbahu dzalika, atau sejenisnya.
Dzalika bil kalamil fasih. Hal itu atau yang seperti itu dengan kalimat-kalimat yang fasih. Itu namanya fasahatul mutakallim. Jadi seorang pembicara yang dikatakan pembicara yang fasih kalau dia punya keahlian. Artinya sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiatnya dia berbicara dengan mudah mempergunakan kalimat-kalimat yang fasih tanpa pikir panjang lagi. فإذا المدار على اقتدار المذكور فإذا المدار sehingga acuannya, madarnya itu artinya acuannya, jadi acuan seorang itu dikatakan fasih ala liqtidaril mazkur, artinya kemampuan yang tadi disebut. Pokoknya kalau seorang itu punya kemampuan mengungkapkan isi hati pikirannya dengan kata-kata yang fasih, dengan kalimat yang fasih. Yang penting dia punya kemampuan. Sawaun wujidat ta'bir am lam yujad, sekalipun dia belum bicara. Dia belum pernah bicara, tapi dia punya keahlian, maka dia dikatakan fasih. Sawaun wujidat ta'bir, artinya kita dapati dia berbicara dengan kalimat yang fasih atau tidak. Ini ada orang katakan ini fulan fasih. Kenapa dikatakan fasih? Dia punya keahlian mengungkapkan isi hatinya dengan kalimat yang fasih. Itu sudah cukup untuk dikatakan dia fasih. Apakah kita pernah dengar dia bicara atau tidak? Apakah kita pernah dengar atau pernah mendapati tulisannya dengan bahasa yang fasih atau tidak? Jadi intinya bagaimana dia punya keahlian. Dia punya keahlian. Jadi terkadang ada orang dikatakan ini orang jago menulis. Tapi kalau dicari mana tulisannya? Belum ada tulisannya. Tapi dia punya keahlian. Dia punya keahlian. Ya. Nanti ada seumpamanya orang, dia jago bikin kue. Tapi belum pernah bikin kue. Baru teorinya. Nah, ini juga katanya. Al-madar al-iqtidar. Acuannya, ukurannya adalah kemampuannya. Bukan buktinya. Bukan hasilnya. Nah, sekalipun kita belum mendapati kalimat-kalimat yang dia pakai atau ucapan-ucapan yang dia pakai, selama dia punya kemampuan, maka sudah dianggap fasih. Nah, ini namanya fasahatu fasahatu al-mutakallim. Fasahatul mutakallim. Jadi kita sudah selesai al-fasul awal tentang al-fasahah. Tentang al-fasahah. Baik itu fasahatul kalimah, kefasihan kata, kefasihan kalimat, dan kefasihan si pembicara. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, al-balagha. Apa yang dimaksud dengan balagha? Apa yang dimaksud dengan balagha? Al-balaghatu fil lugha, balagha itu dari segi bahasa al-wusul wal intiha, sampai. Ketika dia sudah sampai dikatakan balagha fulan al-manzil. Balagha fulan al-manzil. Artinya si fulan sudah sampai rumahnya. Balagha artinya sampai. Jadi balagha artinya sampai. Wusul sampai, al-intiha artinya sudah berhenti, sudah selesai. Yuqalu balagha fulan muradahu. Balagha fulanun muradahu. Si fulan sudah sampai pada tujuannya. Ketika sudah sampai tujuannya, berhenti. Idza wasala ilahi, apabila dia sampai kepada tujuannya, keinginannya, muradahu.
Wa balagha ar-rakbu al-Madinah. Balagha ar-rakbu al-Madinah. Artinya ar-rakbu rombongan perjalanan itu sampai ke kota. Kapan dikatakan sampai ke kota? Kok sudah tiba di sana. Idzan taha ilaiha. Kalau sudah berakhir perjalanannya. Kalau masih jalan berarti belum sampai. Ya sudah berhenti. Perjalanannya sudah terhenti ketika sudah sampai di kota. Itu secara bahasa. Balaga artinya sampai atau berhenti. Wafil istilah, secara istilah, apa yang dimaksud dengan balaga secara istilah? Hiya ibaratun an ta'diyatil ma'nal jalil bi ibaratin sahihatin fasihatin tu'athiru fin nafs. Ibarah hanya satu kata atau suatu makna tentang ta'diyatil ma'nal jalil, tentang menyampaikan makna yang mulia, makna yang agung. Ya, ada sesuatu yang dia ingin sampaikan yang mengandung makna yang mulia. Bi ibaratin sahih, dengan mempergunakan kalimat yang benar. Kalimatnya sahih dan fasih. Kalimatnya benar dan harus fasih, harus memenuhi standar kefasihan. Tu'athir fin nafs. Kemudian ucapannya itu memberikan pengaruh dalam hati. Orang terkesan. Kalau dia memuji, orang yang mendengarkannya merasa terpuji. Kalau dia menghina, orang yang mendengarkannya merasa terhina. Kalau dia mengucapkan belasungkawa, orang merasa sedih. Jadi balaga itu artinya seseorang yang mampu menyampaikan satu makna dengan kalimat yang benar dan fasih sehingga memberikan pengaruh kepada si pendengar. Tu'athiru fin nafs, memberikan pengaruh pada hati orang yang mendengarkannya. Artinya kalimatnya itu menggugah hati, membuat orang kagum, atau membuat orang tersentuh, atau membuat orang bersemangat. Jika dia berorasi, orang jadi semangat. Yang jelas ucapannya itu mempengaruhi hati pendengarnya. Ini namanya balaga. Jadi kalau fasih sebatas lafaznya saja. Sebatas kata-katanya tidak ada cacatnya, kalimatnya tidak ada cacatnya, si pembicara juga menyampaikannya tanpa cacat. Apakah mempengaruhi atau tidak? Apakah ucapannya menggugah hati atau tidak? Tapi kalau balaga, ucapannya itu harus menyentuh, mengenai hati seseorang. Sama seperti seorang khatib. Khatib ketika berkhutbah atau berceramah, ada orang ucapannya benar, dia sampaikan, tapi orang tidak tertarik dengan ucapannya. Tidak menggugah hati si pendengar. Berarti dia fasih tapi tidak balaga. Kapan dia balaga? Kalau ucapannya itu benar, fasih, dan menyentuh hati. Kemudian wataqa wasfan lil kalam wal mutakallim. Balaga ini disifati menjadi sifatnya kalimat, kalam, dan mutakallim. Kalau fasih tiga. Fasih itu sifat untuk kata, sifat untuk kalimat, sifat untuk si pembicara.
Sedangkan balaga ini sifat untuk kalimat dan sifat untuk si pembicara. Kalimatnya balik, balighah, atau mutakallim balighah, balik. Balagatul kalam dan balagatul mutakallim. Tidak ada balagatul kalimah. Tidak ada. Nah, kalimat itu tidak ada maksudnya. Belum dipahami maknanya kalau kalimat. Kalau kata. Nanti tersusun satu kalimat baru bisa dikatakan balaga. Matlabul awal ini balagatul kalam. Insyaallah nanti kita lanjut ini balagatul kalam supaya tidak terlalu ya, terlalu bertumpuk-tumpuk ini. Balagatul kalam nanti kita lihat kapan kalimat itu dikatakan balaga. Ini penting ini. Sebenarnya ini sekalipun materinya berbahasa Arab, tapi sebenarnya untuk ucapan berbahasa Indonesia juga seorang itu terkadang seorang yang berbicara biasanya tidak mampu mengungkapkan isi hatinya, terkadang karena penggunaan katanya, penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak tepat biasanya. Karena terkadang orang Sulawesi bicara sama orang Jawa, biasanya orang Jawa tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena orang Sulawesi terkadang mempergunakan kata bukan pada tempatnya. Atau memberikan imbuhan-imbuhan, tambah mi, to. Sehingga orang lain itu terkadang tidak paham. Sehingga ucapannya tidak fasih. Artinya tidak fasih dari segi bahasa Indonesia sebenarnya. Banyak kesalahan-kesalahan kaidah bahasa Indonesianya. Sehingga tidak dikatakan fasih. Begitu juga dengan balaga. Terkadang dia berbahasa dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tapi tidak menggugah hati. Tidak ada penghayatannya. Atau tidak mempergunakan kalimat-kalimat yang menyentuh. Dan ini penting sebenarnya sekalipun bukan berbahasa Arab. Tapi karena dibutuhkan juga dalam berbahasa Indonesia. Seorang pandai berbicara, pandai mengungkapkan isi hatinya dengan kata-kata yang benar, yang tepat, dan pandai mempergunakan kata-kata yang mudah dipahami, yang mudah ditangkap, dan bisa menyentuh hati. Insya Allah nanti kita lihat kapan kalimat itu dikatakan balagh. Wallahu ta'ala alam. Fadal, kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan oleh Dokter terkait kapankah kalimat itu disebut fasahah. Dari penjelasan tadi, mungkin ada di antara para santri yang ingin bertanya. Kepada santri yang ingin bertanya, kami berikan waktu kepadanya. Silakan mengaktifkan mic bagi yang ingin bertanya. Baik santri yang berada di kampus 1 maupun berada di kampus Ufri. Bagi yang ingin bertanya silakan maju ke depan dan mengaktifkan mic-nya. Masih ingat perasaannya kamu. Sepertinya sudah tidak ada sih. Masih ingat Baik. perasaannya. Ya. Kemudian kami kembali meminta kepada Dokter untuk memimpin doa. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dokter. Kemudian mari kita menutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.